Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan sekarang pembelajaran 6 ya. Untuk pembahasan lainnya ya bisa dilihat di sini adalah playlist ya. Gunakan playlist ini karena dengan menggunakan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut ya. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Silahkan dicek biar enak ya. Jadi setiap video ada halamannya, terus ada ini ya tema berapa. Jadi lebih memudahkan kalau pakai playlist. Kita bahas langsung sekarang. Kamu telah mengetahui bahwa Indonesia terdapat keragaman suku bangsa ya. Kita beragam suku ya. Kita juga beragam bahasa dan agama. Ya, keragaman itu menjadi salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Kita itu bangsa yang sangat kaya ya. Wisata budaya, wah itu sangat laku ya. Orang ke Bali misalnya karena ingin melihat bagaimana budaya Hindu ya, mereka berupacara, mereka beribadah setiap hari ya. Itu salah satu kekayaan itu dilihat dari secara ekonomi lah ya, belum yang lain. Ya, misalnya ini karnaval mini di Sintang. Mari bersatu demi kemajuan dan kemakmuran Pakat Sintang ya. Ya, kita lihat ya, akad Sintang itu depan hurufnya apa itu? Pakat mungkin ya. Nah, kita baca dulu. Pada tanggal 16 Agustus 2016 di Kabupaten Sintang ya, Kalimantan dilakukan karnaval untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Karnaval diadakan di depan pendopo Bupati Sintang ya. Karnaval diikuti oleh 46 regu terdiri atas para pelajar dan budayawan Kabupaten Sintang. Karnaval mini ini merupakan upaya edukasi bagi masyarakat. Karnaval ini diharapkan dapat meneguhkan kesadaran masyarakat bahwa Indonesia ini terdapat keragaman suku bangsa. Ya, keragaman itu terlihat dari kostum, ya, atribut dan lambang yang dikenakan oleh para peserta karnaval. Kabupaten Sintang dapat dikatakan sebagai Indonesia mini. Kok bisa? Di Sintang tinggal masyarakat yang terdiri atas berbagai suku bangsa ya, dengan beraneka ragam bahasa ya, beraneka bahasa dan budaya. Bupati Sintang Jarod Winarno ya mengharapkan agar perbedaan yang ada menjadi suatu kekuatan ya bagi bangsa. Sikap saling menerima, saling menghormati dan saling bekerja sama harus terus dikembangkan dalam mengisi kemerdekaan yang sudah diwariskan oleh para pahlawan. Ya, tugasnya sekarang adalah bacalah teks Karnaval Mini Sintang, tadi sudah kita baca ya. Tuliskan kata sulit pada teks lalu carilah artinya. Ya, kita cari ya. Kalau kebingungan ya kita nanti di KBBI ya. Nah, kita lihat, kita artikan kata-kata yang menarik ya. Dilakukan karnaval. Karnaval ini kayak perayaan ya. Perayaan ya, perayaan ya, perayaan. Kalau kita lihat di KBBI coba ya, KBBI karnaval itu diartikan apa ya, kita cek di KBBI ya, karnaval, kita ketik dulu KBBI caranya gitu ya, KBBI ya Indonesia ya, kita cek karnaval. Karnaval. Seperti ini. Pawai dalam rangka pesta perayaan. Ya, pawai dalam rangka pesta perayaan. Itu adalah karnaval. Ya, atau perayaan gitu ya. Di KBBI tadi pawai dalam rangka pesta perayaan. Oke. Untuk memperingati kemerdekaan RI, karnaval diadakan di depan pendopo. Nah, pendopo itu apa? Ya, pendopo mungkin kan bahasa Jawa ini ya. Pendopo itu kita cek di sini pendopo. Nah, kalau tidak ada pendopo ya kita pakai pendapa. Ya, bangunan yang luas terbuka tanpa sekat. Bangunan yang luas terbuka, pendopo. Bangunan yang luas terbuka. Bangunan
yang luas terbuka. Artinya tidak ada temboknya ya, tidak ada temboknya. Bupati Sintang. Karnaval itu diikuti oleh 46 regu. Terdiri atas para regu ini kelompok ya, kelompok. Ya, terdiri atas para pelajar, budayawan. Budayawan itu orang yang menggeluti bidang budaya, orang yang menggeluti bidang budaya, budayawan ya, Kabupaten Sintang. Karnaval mini itu artinya kecil ya, mungkin belum tahu ya, mini itu kecil ya, merupakan edukasi itu pendidikan ya, berasal dari bahasa Inggris educate ya, pendidikan ya. Karnaval ini diharapkan dapat meneguhkan kesadaran masyarakat bahwa Indonesia ini terdapat keragaman suku bangsa. Keragaman itu terdapat dari kostum, ini pakaian. Atribut ini adalah kayak ini ya, yang kita tempelkan di pakaian gitu ya. Nah, kalau kita cari di sini atribut itu apa? Kalau dalam bahasa Inggris attachment, atribut itu tanda kelengkapan ya, tanda kelengkapan ya, tanda kelengkapan ya, dan lambang itu adalah simbol ya, yang dikenalkan pada peserta karnaval. Kabupaten Sintang dapat dikatakan sebagai Indonesia mini. Di Sintang tinggal masyarakat terdiri atas berbagai suku bangsa dan dengan aneka ragam bahasa dan budaya. Bupati Sintang ya, ini sikap menerima, menghormati, diwariskan, rasanya diwariskan, sudah paham ya. Oke. Tuliskan gagasan pokok setiap paragraf. Nah, gagasan pokok setiap paragraf akan saya tulis pakai tinta biru ya. Gagasan pokok paragraf 1 ya. Paragraf 1 kita tuliskan di sini. Dilakukan karnaval memperingati kemerdekaan RI. Karnaval diadakan di Pendopo ini pada tanggal ya 16 Agustus 2016 ya, di Kabupaten Sintang dilakukan karnaval ya. Di Kabupaten Sintang diadakan karnaval untuk memperingati HUT RI ya, diadakan karnaval untuk memperingati HUT RI, hari ulang tahun RI ya. Oke. Yang kedua, di sini karnaval mini merupakan upaya edukasi bagi masyarakat ya. Karnaval merupakan upaya edukasi bagi masyarakat. Ini intinya ya, masyarakat. Kemudian yang ketiga ya, masyarakat. Yang ketiga, Kabupaten Sintang dapat dikatakan sebagai Indonesia mini ya. Kabupaten Sintang bisa dikatakan Indonesia mini karena keberagamannya ya, karena keragamannya, keberagamannya. Titik. Oke. Tuliskan informasi baru yang kamu dapat dari teks tersebut. Informasi baru akan kita kasih warna hijau. Apa saja informasi baru? Ya, pada tanggal 16 Agustus di Kabupaten Sintang diadakan karnaval. Ya, pada 16 Agustus 2016 di Kabupaten Sintang diadakan
karnaval. Ini informasi baru. Terus apa lagi informasi baru yang kita dapatkan di sini? Ya, kalau 46 regu ini termasuk informasi yang kurang ya. Karnaval diharapkan meneguhkan kesadaran masyarakat ya tentang keragaman ya. Karnaval ini informasi baru ini. Karnaval diadakan untuk mengedukasi masyarakat terhadap budaya bangsa. Nah, atau terhadap keragaman budaya bangsa. Lebih enak kalimatnya. Terhadap keragaman budaya bangsa. Oke, kemudian informasi baru apa lagi yang kita dapatkan? Ya, Kabupaten Sintang dapat dikatakan sebagai Indonesia Mini. Ini informasi baru juga. Kabupaten Sintang, atau saya masukkan ke sini aja biar hemat tempat. Kabupaten Sintang dapat dianggap Indonesia Mini karena keragaman budayanya. Keragaman budayanya. Oke, nanti kalau ada tempat lain yang keragaman budayanya tinggi, ya bisa dianggap Indonesia Mini yang lain ya. Oke, saling menerima, saling menghormati, diwariskan para pahlawan. Nah, ini bukan yang baru ya, rasanya sudah paham itu. Ayo bercerita. Pada pembelajaran 4 kamu mendapat tugas untuk mencari suatu cerita rakyat untuk menuliskannya ke dalam bahasa daerahmu. Kini secara bergantian bacakan tulisanmu di depan bapak dan ibu guru. Kalian biasa browsing ya teman-temanmu. Menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi sehari-hari merupakan salah satu upaya ya. Menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari merupakan salah satu upaya melestarikan bahasa daerah. Dengan upaya itu diharapkan bahasa daerah tidak akan punah, ya kan? Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengenal bahasa daerah adalah melalui lagu. Akibat keragaman bahasa dan suku bangsa, Indonesia memiliki banyak lagu daerah. Berikut ini beberapa contoh lagu daerah di Indonesia. Di Aceh ada Bungong Jumpa, Lembah Alas, Pisau Surit. Sumatera Utara ada Dangu Inang Sarge, Si Gulempong, Si Nagar Tulo, Tulo Matulo. Mungkin itu ya. Mungkin ya, paling nggak begitu paham. Sumatera Barat ada Ayam Den Lapeh, Kembang Bungo, Kampung Nan Jauh di Mato. Ya, kampung yang jauh di mata ini pasti ya. Di Rawa ada Lancang Kuning, Soleram. Nah, ini kalau ini Pak Lali tahu ini. Soleram. Nah, Soleram anak yang manis. Riau ya. Laksamana Raja di Laut. Nah, lagunya gimana ya? Kayak pernah dengar ya. Kepulauan Riau ada Pak Ngah Belek, Sagala Sang Segantang Lada. Wah. Segantang ya, gantang itu kayak wadah gitu ya, kayak mangkok gitu. Jambi Dodoe si Dodoe kalau ini Pak Ali tahu. Injit semut. Nah, Timang anakku sayang. Loh, ini bukannya lagunya ini ya, mirip sama lagunya Anang Hermansyah. Timang anakku sayang, mirip sekali. Ya. Mungkin juga, mungkin. Nah, dia juga menyanyikan lagu itu ya. Timang anakku sayang. Ada Cuk Mailang, Deng Sangkate, Kabile-bile tari tangga. Ini saya nggak begitu kenal ya. Bukan nggak begitu kenal, terus terang saja. Tidak semua lagu daerah Pak Ali tahu. Yok Mia ini Bangka Belitung, ini Pak Ali juga nggak tahu. Bengkulu, Lalan Belek, Sungai Cuci Umang-umang. Waduh nggak tahu. Lampung Andi Daun Lambar, Sang Bumi Guai, Junghai Panyandangan. Wah, ini nggak tahu. Nah, kalau ini Jali-jali Pak Ali tahu. Ya Pak, lagu Jali-jali. Si Jali-jali, ya gimana gitu. Pokoknya Jali. Ya, ini dia si Jali-jali. Tuntak tung. Nah, ini Pak Ali tahu kali ini.
Keroncong payoran ondel-ondel. Ondel-ondel ini dulu pernah dinyanyikan sama Benyamin S rasanya ya. Ondel-ondel. Yuk kita nonton ondel-ondel. Yuk. Nah, itu ondel-ondel. Ada Jawa Barat Manuk Dadali, Paleleyang Tokecang. Kayak pernah dengar Tokecang ini. Ya, tapi nggak langsung ingat ya kadang-kadang ya. Banten ada Dayung Sampan, Jeh Bu Guru, Sarakah. Kalau Jawa Tengah lah, karena Pak Ali ini orang Jawa. Kalau Jawa ini ya kebanyakan kenal Bapak Pucung tutu gunung, ada gitu lah. Gambang suling kumandang suarane. Jelas tahu. Tulat tulit kepena unine mung. Tahu. Ada gundul pacul. Ini lagu-lagu nasihat ya. Gundul pacul kembelengan, nyunggi wakul kembelengan, wakul numplek sekane dadi salatar. Ini adalah lagu nasihat ya. Kita menjadi pemimpin itu harus bisa menyunggi atau membawa amanah dari rakyat. Kalau enggak, wah amanahnya akan hancur. Ini adalah lagu nasihat untuk pemimpin ya. Kalau Gambang Suling itu memang untuk lagu ya. Ya maksudnya benar-benar murni kesenian. Kalau ini ada nasihatnya. Di Jakarta ada pitik tukung suwe. Ini kalau pitik tukung nggak begitu kenal Pak Ali. Kalau suwe ora jamu jamu kedeng telo. TKT di panah. Ini Pak Ali juga tahu. Oke, terus ada cublak suweng. Kalau Jawa Timur, Pak Ali orang Jawa Timur. Cublak suweng ngideng kelenter, mampu ketundung kudel, Pak Empong lera liri. Ini tahu ya, Jawa Timur. Apalagi ini orang Surabaya pasti tahu. Ayo melaku nang tunjungan. Ayo melaku bebarengan. Ini Surabaya ini. Tanduk Majeng Madura. Karena Pak Ali nggak begitu hafal. Madura ini sama-sama Jawa Timur tapi terpisah laut ya. Ini bahasanya nggak kenal, nggak begitu paham. Kalau Bali ada Jangger, cepetan, meyong. Wah, apalagi Bali nggak kenal ini. Ya, maksudnya ndak familiar gitu loh ya. Kalau dengar mungkin pernah ya. Nusa Tenggara Barat more, paemora rame, tutu koda. Ini apalagi nih. Nusa Tenggara Timur anak kambing saya tahu. Anak kambing saya. Gimana? Ya, gimana lagunya? Mana di mana anak kambing saya. Seperti itu anak kambing saya. Bebeluk, potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta dansa 4 kali. Ini sangat familiar ya, sejak SD, sejak TK sering nyanyi lagu ini. Anak kambing saya. Kalimantan Utara ada Bebalon, Pinang, Sawandar, Tuyang. Waduh. Kalimantan Barat ada Cik Periuk, Kapuas, kapal belon ya. Ini Kalimantan Tengah Kalayar, Indang, Ipang, Tumpi Wayu. Wah banyak ya yang paling nggak tahu ternyata. Kalimantan Selatan ampar pisangnya belum masak. Tahu kalau ini. Paris Bantai sapu tangan bucu 4, babucu 4. Sapu tangan yang berpucuk 4 ya pasti ya ini ya. Waduh paling nggak tahu Buali ya, tahu itu terdengar paling. Kalimantan Timur indung rasanya pernah dengar. Indung kepala indung, kalau nggak salah gitu ya. Adingkoh. Wah ini nggak tahu. Inani keke rasanya sering dengar tapi lupa. Si patokan si tara tilu. Wah ini. Sulawesi Selatan ada tenggang lopi. Sulawesi Tengah ada tanduk diangku tope gulu. Waduh apalagi nih. Sulawesi Utara ada peya tawa-tawa tanah woli. Wah. Sulawesi Selatan ada angin mamiri. Ya, ini lagunya pelan ini. Waduh tapi nggak bisa saya nyanyikan lagu ini.
Pernah dengar tapi marencong rencong pakalena, terus di Gorontalo ada tahuli mama mohulungo binde bihuta dabu-dabu. Maluku ada buka pintu burung kalau ini burung kakak tua tahu. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Ini terkenal ya, maksudnya anak-anak suka nyanyi lagu ini ya. Jadi termasuk waktu Pak Ali kecil, waktu hujan sore. Wah ini Una kampita apuse, kalau apuse ini apuse kekendal. Yamko rambi arenawa rambi. Kalau yamko rambi ini agak kontroversial, benar dari Papua apa enggak ini, karena ada yang mengklaim ini bahasa Swahili ya, mungkin dari Afrika ini. Jadi ini yamko rambi ini masih kontroversial ini. Papua mambo simbu sajojo sojo. Nah, ini Pak Ali enggak kenal. Di antara lagu-lagu daerah tabel daerah, lagu mana yang sudah kamu kenal yang tadi ya? Enggak semuanya Pak Ali kenal ya. Apakah kamu senang menyanyikan lagu itu? Kalau Pak Ali yang sudah kenal senang ya. Apa judul lagu yang ingin kamu pelajari untuk dinyanyikan? Mengapa? Misalnya ya, ini kalian sendiri ya yang bisa menjawabnya, karena ini sangat personal. Setiap orang itu mempunyai lagu kesukaannya masing-masing. Tapi biasanya kalau dengan lagu daerahnya sendiri itu pasti suka, termasuk Pak Ali ya. Bersama teman-temanmu sekelas menyanyikan lagu daerahmu secara bergantian, nyanyikan lagu daerah lain yang kamu bisa. Wah ini daerah lain ini agak susah ya. Bui bulan, coba sih kita nyanyikan bui bulan. Bui bulan sang ada bui bulan sang raib bentang panon panan. Bang nggak bisa, maaf Pak Ari nggak bisa ini. Kalau ampar-ampar pisang ini Pak Ali tahu, walaupun nggak tahu artinya, terus terang ya Pak Ali nggak tahu artinya. Dulu itu saya kira apinya kesurupan, malah gitu kok. Api kok kesurupan ya, ternyata bukan bahasa Jawa. Nadunya pakai C ya. Terus terang Pak Ali nggak tahu artinya, tapi kita nyanyikan saja. Ampar pisangnya belum masak sabiji diurung bari-bari, masak sabiji diurung bari-bari. Pak mangga lepo patakan yu bengko dimakan apinya jang juruban. Bengko dimakan apinya jang juruban. Yang mana manis kutung diki dawang, yang mana manis kutung diki dawang. Bisa nyanyinya aja, mungkin juga cara bacanya keliru ya. Yang jelas ini termasuk lagu yang mudah dinyanyikan. Bui bulan ini susah ini dinyanyikan ya. Bui bulan, aduh susah ini. Ini mudah ya, tapi terus terang nggak tahu artinya ya. Ampar pisang, kalau pisang mungkin buah pisang itu ya, masak 1 biji ya, terus berikutnya nggak tahu lagi ya, karena bahasa walaupun bukan bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Jawa, tapi kadang-kadang ada mirip-miripnya ya. Tapi ada juga bahasa yang pengucapannya sama tetapi ternyata artinya beda, kayak punten tadi ya. Punten di Sunda kan permisi ya. Ada juga punten umum itu ternyata artinya adalah toilet. Nah, ini kalau bahasa Jawa ngapunten malah minta maaf lah. Sama-sama punten tapi artinya beda-beda. Kalau pinten berapa ya. Perhatikan saat Bapak dan Ibu guru menyanyikan lagu itu, kalian bisa mencari di YouTube, ada banyak ya lagunya ini. Perhatikan tinggi rendahnya nada pada lagu. Tandai nada tinggi dan nada rendah pada lagu menggunakan garis melodi berdasarkan tempo yang tertulis, bagaimana cara menyanyikan lagu tersebut. Jadi di sini
Jelas yang moderato itu sedang. Kalau ampar-ampar pisang, kalau ini adalah sedang juga. Bui bui bulan, bui bui bulan, sang raiben tanpa susah. Yang jelas kalau di bawah ini nada rendah. Bui bui bulan, turun lagi. Bui bui bulan, naik ya. Jadi diikuti saja not baloknya situ itu. Kita lanjutkan aja ya. Coba perhatikan pada beberapa nada. Coba perhatikan ada beberapa nada seluruhnya pada bubi bulan. Pada bubi bulan seluruhnya ada 5 nada ya, atau pentatonik ya 5 nada ini. Oleh karena itu lagu bubi bulan menggunakan tangga nada pentatonis. Ya, pentatonis itu kita mengenal pelok dan selendro. Memang aslinya mungkin dari gamelan ini ya, gamelan. Pentatonis yaitu tangga nada yang menggunakan 5 nada. Ji monem jinem moro jiro lu pat nada 6 monem ji lu jiro mo lupat lupa saya ya. Kalau bahasa Jawa seperti itu ya. Intinya ada 5 ternyata. Kalau biasanya do re mi fa sol la si do kan ada 7 ya. Ayo bernyanyi. Nyanyikan lagu Bubi Bulan. Maaf Pak Ali tidak bisa membantu kalian menyanyikan ini karena tidak hafal ya. Ampar-ampar pisang lumayan lah, mudah karena lagunya. Nyanyikan lagu sesuai dengan tinggi rendah nada dan tempo yang tepat. Nyanyikan dengan penghayatan yang baik. Lagu Bubi Bulan bercerita tentang kesedihan seorang yang ditinggalkan orang yang dicintainya. Makanya lagunya mendayu-dayu sedih gitu ya. Bubi Bulan. Wah, seperti itu. Lagu Ampar-ampar Pisang bercerita tentang kebiasaan masyarakat Kalimantan menjemur pisang untuk bikin sale pisang. Ampar-ampar pisang, pisangnya belum masak. Jadi bikin ampar-ampar pisang mau menjemur pisang tetapi kok belum masak. Masak si biji diurung bari-bari, masaknya cuma 1 biji ya gitu ya mungkin ya. Oke. Ayo renungkan apa yang telah kamu pelajari dalam 1 minggu ini ya. 1 minggu ini tentu saja kita telah belajar tentang budaya, keragaman budaya ya. Kita belajar tentang keragaman budaya. Kita juga belajar tentang gaya ya, ya. Kita belajar tentang lagu, daerah ya, keragaman budaya, agama ya, dan ini bahasa ya, bahasa. Serta barusan lagu. Oke. Bagaimana sikapmu atas keragaman suku, bangsa dan agama bangsa Indonesia? Kita harus bangga. Kita bangga ya. Kita bangga, atau langsung saya bangga dengan keragaman ini. Ya, bangga dan bersyukur ya dengan keragaman ini. Ya, keragaman ini adalah perekat persatuan dan kesatuan. Adalah perekat persatuan dan kesatuan. Ya, jangan malah dijadikan alasan untuk perpecahan. Ya, dengan adanya keragaman ini semakin memperkaya kita loh ya. Orang-orang di luar negeri sana sangat menghargai keragaman ini. Jadi kita harus bangga. Kerjasama dengan orang tua. Mintalah orang tuamu, kakek atau nenekmu untuk mengajarkan lagu daerahmu, ya. Cuplak suweng ngedeng kelenter. Kalau kakek nenek kalian pasti tahu yang dari Jawa Timur lah ya. Kalau Jawa Tengah mungkin juga tahu itu lagu Jawa masih ya. Oke, kita akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Untuk pembahasan ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.